Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin berdoa ya. Baik Bu, mari kawan-kawan sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Bu Ketua. Selanjutnya sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita lebih baik tadarus terlebih dahulu, yaitu membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bersama-sama ya. Hafalkan semua? Hafal, Bu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Jadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Jadi semoga hari ini kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Amin. Anak-anak, siapa yang hari ini nggak masuk? Febri, Bu. Oh, Feby nggak masuk kenapa? Sakit. Sakit apa? Demam. Demam. Ada suratnya? Ada, Bu. Tadi udah ya sama siapa sih? Guru itu. Tadi Bu yang ngajar Matematika. iya, siapa sih itu namanya? Oh iya. Mari kita doakan semoga Feby lekas sembuh dan segera mengikuti kegiatan belajar lagi. Amin. Baik, sebelum kita lanjut, apakah ada yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Saya Bu, Oh, Faiz mengingat tentang apa, Faiz? tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Ya Bu, dari apa yang saya pahami tentang perdagangan internasional itu adalah suatu kegiatan perdagangan yang tentunya saling menguntungkan antara suatu negara dengan negara lainnya. Ya, bagus Faiz, karena masih mengingat materi minggu lalu. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang badan usaha dan perusahaan. Saya izin untuk memakai proyektornya ya. Baik, Ibu. Oke, Bu. Siap, Bu. Pembelajaran kita kali ini adalah melalui model pembelajaran Discovery Learning ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang badan usaha dan perusahaan. Peserta didik mampu menjelaskan tentang jenis dan bentuk badan usaha. Peserta didik mampu mendeskripsikan jenis kombinasi dan bentuk penggabungan badan usaha, serta peserta didik mampu melakukan klarifikasi berbagai bentuk badan usaha. Nah, selanjutnya boleh dibacakan salah satu dari kalian tentang pengertian badan usaha dan perusahaan. Saya, Bu. Boleh Sofia, silakan. Tapi kecil banget, Bu. Perbesar, Bu. Yaudah, Saya Bu, boleh. Ya udah Faiz, boleh. Yang pertama ada badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan.
Badan usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi. Yang kedua yaitu ada perusahaan. Apa sih perusahaan itu? Nah, perusahaan ini dalam melakukan usaha, manusia harus menggunakan faktor produksi, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi pengusaha. Bila faktor-faktor tersebut itu digabungkan dan dikendalikan sehingga menghasilkan barang atau jasa, maka dinamakan perusahaan. Baik, terima kasih Pak Is. Assalamualaikum. Nah, selanjutnya ada jenis dan bentuk badan usaha. Nah, oke, selanjutnya yaitu mengenai jenis dan bentuk badan usaha. Nah, di sini ada beberapa jenis dan bentuk badan usaha. Yang pertama itu ada badan usaha milik negara atau yang biasa kita sebut BUMN. Nah, BUMN ini biasanya terdiri dari perusahaan jawatan, perusahaan umum, serta perusahaan perseorangan atau persero. Nah, perusahaan jawatan ini adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak pemerintah dan terfokus pada pelayanan masyarakat. Nah, perusahaan umum dibilang sebagai bentuk perubahan dari Perjan yang sebelumnya mengalami kerugian. Sama seperti Perjan, Perum juga dimiliki dan dikelola oleh negara. Hanya saja badan usaha ini mulai berorientasi mencari keuntungan. Nah, selanjutnya perusahaan perseorangan atau persero. Nah, di sini persero lebih bersifat komersial karena berorientasi pada laba, sedangkan modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan menjadi saham. Nah, yang kedua itu ada badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, tetapi keuntungan tersebut masuk ke kas daerah dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah daerah tersebut. Jadi BUMD ini bisa disebut sebagai sumber pemasukan daerah sekaligus negara. Contohnya yaitu contoh BUMD itu Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Bank Pembangunan Daerah, dan PT Transportasi Jakarta. Transportasi Jakarta itu kan hanya beroperasi di Jakarta aja kan. Nah, itu masuk ke dalam kas Provinsi Jakarta. Nah, yang ketiga yaitu badan usaha milik swasta. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan oleh pihak swasta, baik itu satu orang maupun lebih atau kelompok. Nah, BUMS ini sendiri terbagi menjadi beberapa jenis badan usaha. Yang pertama ada firma. Firma dibentuk oleh 2 orang atau lebih dan para pendirinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap usahanya tersebut. Yang kedua yaitu PT atau perseroan terbatas. Sesuai namanya, badan usaha ini dikelola oleh 1 orang saja tanpa melibatkan pihak lain karena ditangani sendiri, maka baik modal, kegiatan usaha maupun resikonya juga ditanggung oleh si pemilik perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada CV. CV dibentuk oleh 2 sekutu atau lebih yang di dalamnya terdapat pihak yang aktif dan yang pasif. Sekutu aktif adalah pihak yang menyediakan modal sekaligus mengurus badan usaha tersebut. Sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa terlibat dalam hal operasional tersebut. Nah, selanjutnya ada koperasi. Siapa nih yang tahu tentang pengertian koperasi? Saya. Boleh, Rudi? Apa itu koperasi? Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang lebih kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Oke, terima kasih, Rudi. Oke, next. Nah, selanjutnya ada jenis kombinasi badan usaha. Jenis kombinasi badan usaha ini ada menjadi dua jenis. Yang pertama ada vertikal dan horizontal.
Ada yang bisa bacakan pengertian dari jenis kombinasi badan usaha vertikal? Saya, Bu. Oke, Sophia silakan. Kombinasi badan usaha dibagi menjadi dua jenis. Yang Ya. pertama vertikal. Kombinasi vertikal adalah kombinasi dari beberapa badan usaha yang bekerja pada tingkat yang berbeda dalam proses produksi suatu produk atau produknya secara berurutan. Sedangkan horizontal adalah merupakan kombinasi dari beberapa entitas bisnis yang bekerja pada tingkat yang sama dalam proses produksi barang. Ya. Nah, jadi di sini kombinasi vertikal itu kan menurun. Jadi dia beberapa badan usaha itu tuh berbeda-beda tingkatnya gitu. Kayak misalnya untuk memproduksi kain ada beberapa badan usaha bergabung seperti petani kapas, angkutan kapas, pemintalan, penenunan dan penyempurnaan kain tersebut. Nah, sedangkan kombinasi horizontal atau yang biasa disebut paralelisasi merupakan kombinasi dari beberapa entitas bisnis. Oke, selanjutnya adalah bentuk penggabungan badan usaha. Ada beberapa bentuk penggabungan badan usaha, salah satunya adalah kartel, holding company, corner and ring, sindikat, joint venture, and waralaba. Ada yang bisa menjelaskan tentang kartel? Saya, Bu. Boleh, Faiz, Saya silakan. ingin sedikit menjelaskan tentang kartel. Dari apa yang saya pahami, kartel adalah bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan tujuan meningkatkan keuntungan, meminimalkan kondisi persaingan, dan juga memperluas atau mendominasi pasar. Ya, baik. Terima kasih, Faiz. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada holding company. Siapa yang tahu tentang holding company? Saya, Bu. Ya, boleh, Rudi, silakan. Holding company adalah PT besar yang menjadikan sebagai besar saham share atau saham lainnya. Ya. Meskipun secara yuridis badan usaha yang dikendalikan tetap independen, tetapi diatur dan dijalankan sesuai dengan kebijakan PT yang mengendalikan. Ya, bagus, Rudi. Ya, Bu. Nah, yang ketiga ada corner and ring. Corner and ring adalah penggabungan beberapa badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan besar dengan menguasai pasokan barang untuk mendapatkan monopoli dan menaikkan harga. Nah, selanjutnya ada sindikat. Ada yang tahu tentang sindikat? Saya Ya, boleh Rudi lagi nih. saya pintar. Iya. Amin. Sindikat adalah kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau bekerja pada proses produksi. Ya, bagus Rudi. Nah, selanjutnya ada joint venture. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Sophia. Joint venture itu usaha patungan adalah penggabungan beberapa usaha untuk membentuk satu bentuk bisnis bersama dengan modal bersama juga dengan tujuan mengeksplorasi kekayaan alam dan mendidik para ahli untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Oke, terima kasih Sophia. Nah, yang terakhir ada waralaba. Ada yang tahu apa itu waralaba? Saya, Bu. Saya Bu, Pak Is dulu. Oh, ini. Yang ini, oke, yang ini. Silakan. Waralaba apaan ini? Waralaba atau franchise adalah sistem bisnis yang tidak menggunakan modalnya sendiri, yang berarti bahwa untuk membuka gerai waralaba itu cukup untuk menggunakan modal penanam modal lain. Sebagai pembeli waralaba harus memenuhi persyaratan spesifik yang diterapkan oleh pemilik ya. Ya, terima kasih yang ini. Nah, oke. Jadi materi kita sudah cukup sampai sini dan sekarang Ibu akan membagikan tugas. Ini tugas individu ya. Ya. Buat dikerjakan sendiri-sendiri. Tugasnya soalnya juga berbeda-beda jadi nggak bisa diskusi ya. Waktunya masih banyak nih. Iya, waktunya banyak banget ya, 1,5 jam. Silakan. Baik, Bu. Kan udah diskusi dulu.
disorot tangan sih. Gue ya megang pulpen ya orang. Waktunya sudah selesai ya, udah selesai mengerjakannya kan? Sudah, Bu. Jadi sekarang dibacakan maju ke depan satu-satu ya. Baik, Bu. Siapa yang mau maju pertama? Faiz, Bu. Faiz, oke Faiz boleh maju ke depan. Ya baik Bu, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Salam kebajikan. Semoga sehat selalu. Di sini saya akan membacakan hasil dari telusur saya mengenai kelebihan dan kekurangan dari firma. Yang pertama, kelebihannya dulu. Kelebihan firma itu yang pertama adalah pengelolaan itu lebih profesional dengan adanya pembagian kerja. Yang kedua itu pemimpin firma dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. Yang ketiga yaitu modal firma ini relatif lebih besar. Yang keempat, pembagian keuntungan didasarkan perbandingan modal yang disetor. Nah selanjutnya tentu ada kekurangannya juga nih dari firma. Nah kekurangan yang pertama itu tanggung jawab tidak terbatas pada modal, namun termasuk harta pribadi. Yang kedua yaitu jika ada anggota yang melakukan pelanggaran hukum, maka semua anggota firma terkena akibatnya. Yang ketiga yaitu kerugian satu anggota akan ditanggung secara bersama. Dan yang terakhir yaitu hak milik perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kekayaan pribadi. Mungkin cukup sekian Bu dari hasil presentasi saya. Ya. Terima kasih Faiz, bagus sekali. Oke, selanjutnya siapa yang akan maju? Saya, Bu. Boleh, Ruri? Ya, saya di sini mau menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kelemahan dari PT Persero. Yang pertama, kelebihan. Satu, pemilik berhak atas semua laba yang diperoleh perusahaan. Lalu yang kedua, pemilik bertanggung jawab atas seluruh kekayaan sehingga dapat menjadikan jaminan. Yang ketiga, pengelolaannya sederhana sehingga pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat. Dan yang terakhir, adanya rahasia perusahaan yang terjamin. Lalu adanya kelemahan dari Persero. Yang pertama, jika kemampuan pemilik kurang memangka untuk berkembang sangat kecil. Yang kedua, kelangsungan usaha tidak terjamin jika pemiliknya meninggal. Dan yang terakhir, kredit yang diperoleh kurang menguntungkan untuk pengembangan usaha selanjutnya. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, Rudi, terima kasih. Selanjutnya, Saya, Bu. boleh Sofia Sari. Sebentar ya, Bu. Mau dibantu? Boleh, Bu, dibantu? Ya, di sini saya akan memaparkan contoh dari kombinasi badan usaha vertikal. Jadi contohnya itu seperti pembuatan saus ya, Bu ya. Ya, oke. Nah, di sana tuh dari petani, kita kan ini apa namanya, nanam cabai. Nah, terus habis itu habis dari petani itu diangkut tuh cabai-cabainya, habis diangkut pemintalan, terus habis pemintalan dibawa ke pabriknya untuk pembuatan saus. Nah, nanti dari pabrik diproduksi, terus di sharing, disebar ke didistribusi ke beli agen-agen gitu-gitu. Dan nanti dari agen, nanti warung-warung beli, dari warung beli
Kalau nggak ada yang beli gimana? Ya pasti ada yang beli lah. Terima kasih. Oke, terima kasih Sofia. Sama-sama Ibu. Selanjutnya yang terakhir. Saya Bu. Oke, Animi, silakan Animi. Jadi di sini saya ingin memberitahukan apa saja sih kriteria dalam mendirikan franchise atau waralaba. Yang pertama itu memiliki ciri khas usaha. Yang kedua terbukti sudah memberikan keuntungan. Yang ketiga memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Yang keempat mudah diajarkan dan diaplikasikan. Yang kelima adanya dukungan yang berkesinambungan. Yang keenam hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, terima kasih Animi. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Kumpulin nggak Bu hasilnya? Boleh dikumpulin biar saya nilai. Kumpulin. Nih. Oke, terima kasih Sofia. Sama-sama, Ibu. Oke, jadi kegiatan belajar kita sudah selesai. Tugasnya juga sudah selesai kalian kerjakan. Jadi siapa yang bakal menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Boleh Sofia, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, badan usaha adalah suatu yuridis atau hukum dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah penggabungan dan pengendalian faktor produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa. Jenis dan bentuk badan usaha itu ada badan usaha milik negara yang terdiri dari Perjan Perum Persero, terus badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, contohnya firma, PT, dan CV, kemudian ada koperasi. Nah, jenis kombinasi badan usaha yaitu kombinasi vertikal dan kombinasi horizontal. Sedangkan bentuk penggabungan badan usaha dan kartel, holding company, corner, entry, syndicate, joint venture, and waralaba. Oke, terima kasih Sofia. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Cukup Bu. Bu, sudah cukup lengkap Bu apa yang sudah disampaikan sama Sofia tadi. Sudah Luar lengkap biasa, Bu. Bu. Ya, jadi kalian udah memahami materi pembelajaran kita hari ini kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kalian mengkritik dan memberi saran atas pembelajaran kita hari ini. Siapa yang Saya, Bu. Oke, boleh. Tadi PPT-nya terlalu dikit, jadi kita sedikitnya itu belum terlalu belum terlalu paham Jadi akan sedikit materi. pemahaman kita. Ya, pemahaman Oke, kita menjadi baik. sedikit. Terima kasih. Ada lagi? Terus Ibu kalau ngajar biar di tempat deh. Biar nggak pusing ya. Biar gak pusing Bu. Iya. Saya sengaja gitu-gitu biar kalian nggak ngantuk ataupun ngobrol atau Nah, iya tuh Bu, kalau bisa untuk pertemuan selanjutnya itu diadakan games gitu atau Oh, quiz iya, iya, agar iya. kita tuh bisa termotivasi lagi dalam melakukan pembelajaran. Ya, ya. Oke, baik, terima kasih. Rudi ada? Cukup. Oke. Saya terima kritik dan sarannya. Semoga dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Sebelum